Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita kesehatan, telah menjadikan kita sebagai seorang muslim lahir di keluarga muslim, dan karenanya kita wajib untuk taat dan beribadah padanya. Bagaimana cara taat dan beribadah padanya? Tentu saja minimal setidaknya kalian tetap rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Karena sungguhnya ibadah sholat 5 waktu adalah pembeda antara orang kafir dan orang mukmin, ya. Jadi jangan sampai sekali-sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, begitu juga dengan salah satu ketaatan adalah dengan memiliki akhlak yang baik. Dua di antara akhlak yang baik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah jujur dan menepati janji. Siapa di antara kita yang jujur dan siapa di antara kita yang menepati janji, itulah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira dua tema mengenai jujur dan menepati janji ini bukan satu tema yang biasa kalian dengar, tapi sesungguhnya dua tema ini adalah satu hal yang membutuhkan perjuangan untuk melakukannya. Jadi harus dilatih sejak dengan sungguh-sungguh, gitu, dengan kesungguhan, karena membutuhkan tekad, ya. Dan dua perilaku ini membutuhkan tekad untuk melakukannya, gitu. Tapi barang siapa yang bisa melakukan dua hal ini, maka niscaya dia adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi apa itu jujur? Jujur itu sebenarnya adalah kesesuaian antara dua hal, gitu ya. Kesesuaian antara dua atau beberapa hal. Misalnya kesesuaian antara niat dengan apa yang dikatakan. Gitu. Kesesuaian antara niat apa yang dikatakan, kesesuaian niat dengan apa yang dilakukan, kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Kalau di antara tiga hal ini, antara niat, apa yang dikatakan, dan yang dilakukan itu berbeda, maka niscaya tidak sempurna makna kejujuran yang dikatakan. Misalnya saja seorang anak siswa yang ditanya oleh orang tuanya apakah dia sudah sholat di siang hari saat orang tuanya tidak ada, maka anak itu kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah sholat zuhur dan sholat asar. Tapi pada kenyataannya anak ini justru melalaikan sholat zuhur dan sholat asarnya. Maka sesungguhnya ada yang tidak sama, tidak sesuai antara apa yang dikatakannya dengan apa yang dilakukan. Maka itu adalah ketidakjujuran, gitu ya. Setiap ketidakjujuran tentu akan dinilai sebagai satu dosa dalam catatan amal para malaikat yang mendampingi dirinya, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan menepati janji? Menepati janji adalah menepati, melakukan, melaksanakan, ya. Janji apa yang suatu komitmen kesanggupan. Janji itu suatu komitmen kesanggupan yang akan dilakukannya pada satu waktu tertentu, gitu ya. Jadi misalnya saja seorang anak yang terbiasa mencuri barang milik temannya atau memakan barang milik temannya, kemudian dia ketahuan dan kemudian akhirnya dia berjanji untuk tidak mengambil lagi barang milik temannya, gitu ya. Nah, janji ini adalah pernyataan kesanggupan dirinya untuk melakukan, ya, komitmen untuk melakukan apa yang sudah ia komitmenkan, gitu ya. Jadi dia sanggup. Saya sanggup untuk tidak mengambil barang milik teman lagi. Jadi adalah komitmen di sana. Dan dia laksanakan. Kalau dia laksanakan berarti dia menepati janji. Tapi bagaimana kalau kemudian dia mencuri lagi? Maka dia telah melanggar janji yang ia sanggupi. Jadi sesuatu yang bisa difahami, ya, gitu ya.
Emang kelihatannya kita paham apa itu jujur, apa itu berjanji, tapi ternyata kita masih kurang memahami makna yang ada, ya makna sesungguhnya dari jujur. Jujur adalah kesesuaian antara niat dengan apa yang dikatakan, antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, gitu ya. Jadi kesesuaian. Satu saja berselisih, maka dia bukan orang yang jujur. Misalnya bagi orang munafik adalah orang yang mungkin mengatakan dirinya muslim, tapi jauh di dalam hatinya dia sangat benci terhadap apa yang ada di dalam ajaran Islam. Dia benci sholat, dia benci zakat, dia benci Nabi Muhammad, tapi dia berpura-pura sebagai seorang muslim, gitu ya. Sebagaimana banyak sekali pada saat ini uh, para tokoh-tokoh yang sering kita dengar di sosial media adalah orang-orang yang tidak sesuai antara apa yang diniatkan dengan apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat, gitu. Jadi dua perkara ini, jujur dan menepati janji, adalah akhlak mulia yang butuh kita perjuangkan untuk kita lakukan. Nah, ini kita mendalami lagi lebih lanjut tentang pengertian jujur. Jadi, jujur itu sebenarnya adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki para rasul. Jadi, kalau dia sudah masuk sebagai salah satu sifat wajib, artinya sifat ini betul-betul sifat yang mendapatkan penekanan, gitu ya. Jadi sifat yang sangat penting untuk kita tahu ilmunya dan diamalkan. Karena para rasul yang menjadi teladan kita memiliki sifat ini. Jadi kalau kita punya sifat ini berarti kita memiliki sifat yang sama dengan para rasul. Kalau kita punya sifat yang sama dengan para rasul berarti kita adalah ahlul jannah, gitu kan, ahli dari surga. Nah, sidq atau jujur itu punya macam-macam. Ada yang disebut dengan sidqul qalb, yaitu jujur kesesuaian dengan apa yang ada di dalam hatinya, gitu. Jujur, gitu. Kalau dia suka, dia akan mengatakan suka. Kalau dia beriman, dia akan mengatakan beriman. Jadi ada kejujuran dalam hatinya. Kemudian sidqul hadis. Sidqul hadis artinya jujuran itu sudah diterapkan dalam apa yang dia katakan. Kata-katanya tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam hatinya atau apa yang sudah menjadi komitmennya. Kemudian sidqul amal, yaitu jujur dalam penerapan amal perbuatan atau perilakunya, gitu ya. Kemudian ada satu lagi sidqul wa', gitu ya. Yang menjadi bahasan satunya lagi adalah menepati janji. Sidqul al-wa'du, wa'du itu janji, jujur dalam janji, jadi menepati janji, gitu. Mari kita mendalami tentang apa pengertian menepati janji. Jadi sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, sidqul wa'du, ya, sidik jujur dalam janji. Jadi menepati janji itu bagian dari kejujuran. Dan banyak orang yang kemudian melanggar apa yang ia sudah janjikan. Misalnya saja, kalian sebagai seorang murid tentu pernah melakukan kesalahan di sekolah. Misalnya dipanggil oleh wali kelas di sekolah, gitu ya. Misalnya datang terlambat ke sekolah. Kemudian berjanji bahwa dia berjanji dia akan datang tepat waktu ke sekolah, gitu ya. Nah, kalau dia kemudian berkomitmen untuk besok harinya datang tepat waktu, besok harinya lagi dan terus-terusnya dia berusaha untuk tidak terlambat, maka dia adalah termasuk orang yang sidqul wa'du. Dia adalah yang jujur. Jadi apa yang keluar dari lisannya, apa yang dikatakan janjinya itu adalah betul-betul niat yang tulus dan komitmen untuk melakukannya. Dan sidq, jujur, itu sebenarnya adalah sifat mukmin, dan
jujur itu sifat mukmin dan lawannya yaitu kebohongan adalah sifat dari orang-orang munafik. Orang munafik ini adalah orang yang dosanya itu bisa lebih berat daripada orang kafir ya. Jadi dia tuh di dasar neraka karena eh, betul-betul tingkah lakunya adalah tingkah laku yang merusak agama gitu. Nah, salah satu sifatnya adalah ketika berbicara dia dusta. Jadi nggak bisa dipegang apa yang dikatakannya. Kalau dia ngomong A, dia akan melakukan yang B, gitu ya. Dia berjanji A, dia akan melakukan kebalikannya, gitu, dan seterusnya. Jadi dia ingkar. Dan ketika diberikan amanat, maka dia akan mengkhianati. Jadi betul-betul kita tidak punya rasa aman terhadap orang ini, gitu ya. Sebab apapun yang dia lakukan, kita tidak bisa pastikan bagaimana komitmennya untuk melakukannya, gitu. Karena emang dia suka berkhianat. Nah, jujur tadi sebenarnya sudah dibahas tadi ya. Ini adalah penjelasan dalam lebih dalam bentuk yang lain, jujur dalam niat dan kehendak. Jadi setiap melakukan sesuatu hendaknya niatkan untuk mencari ridha Allah. Jadi ini adalah petunjuk cara melakukannya ya. Kalau kita mau tercatat sebagai orang jujur dalam niat dan perbuatan dan kehendak, maka hendaknya ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita sebagai anak kita berjanji untuk menjadi anak yang berbakti pada orang tua, maka janji kita itu lahir dari hati yang tulus dan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah as-sidqul qalb ya, jujur dalam niat dan kehendak. Kemudian jujur dalam ucapan. Bagaimana contoh perilakunya? Jadi kita menceritakan atau memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, jangan ditambah-tambahi sehingga menyimpang dari peristiwa sesungguhnya, atau jangan dikurangi sehingga orang salah paham dari apa yang terjadi. Jadi apa yang menjadi kenyataan disampaikan sesuai apa adanya gitu ya, tanpa pemanis, tanpa juga sesuatu yang dapat memperburuk persepsi orang lain. Kemudian jujur dalam perbuatan. Bagaimana caranya? Antara lahir dan batin seimbang, tidak ada perbedaan dalam melaksanakan satu perbuatan sesuai dengan niat dan ridha Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi emang kalau sholat ya sholat bukan karena disuruh guru, sholat bukan karena dipaksa orang tua, tapi memang karena itu lahir dari batin yang emang tersentuh oleh keimanan gitu ya. Jadi sesuai apa yang ada di dalam hati atau batin dengan sesuai apa yang ada di lahiriahnya. Kemudian kalau kita merujuk pada kitab Al-Manazil, jadi satu kitab yang dibuat oleh ulama, jadi jujur itu lebih detail lagi. Jadi ada 5 macam kejujuran. Yang pertama jujur dalam bicara, termasuk canda itu pun harus diiringi dengan kejujuran gitu ya. Nah, sekarang banyak prank gitu ya. Prank itu adalah gangguan sebenarnya. Gangguan, dia membohongi orang lain dalam rangka mendapatkan like, subscribe yang banyak dari YouTube-nya. Jadi untuk mendapatkan uang. Jadi membohongi orang untuk mendapatkan uang. Jadi ini satu yang dilarang dalam agama gitu ya. Sabda Rasulullah, aku akan menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang meninggalkan perdebatan walaupun dalam posisi benar. Dan aku akan menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan kata dusta dalam keadaan bercanda. Jadi melawak yang isinya kebohongan itu tidak boleh gitu ya. Dan aku akan menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berbudi pekerti tinggi bagi orang yang berbudi pekerti mulia. Hadis riwayat Daud ya. Jadi kita melihat bahwa bagaimana kemudian sifat jujur ini bisa menentukan posisi
istana seseorang di dalam surga? Apakah di pinggiran surga atau di tengah-tengah atau di tempat yang paling tinggi gitu. Jadi menentukan sekali. Kemudian yang kedua, jujur dalam niat dan kehendak. Tadi sudah kita bahas panjang lebar bagaimana jujur dalam niat dan kehendak. Kemudian yang ketiga, jujur dalam berkeinginan dan dalam merealisasikannya, dalam mewujudkannya ya. Kemudian yang keempat, jujur dalam bertindak. Jadi memang jujur bertindaknya ya tidak ada perbedaan antara niat dengan perbuatan. Kemudian yang kelima, jujur dalam hal keagamaan. Ya. Ini adalah 5 macam kejujuran yang disebutkan dalam kitab Al-Manazil. Mari kita lebih lanjut tentang membahas tentang dalil baik nakli maupun akli tentang jujur. Apa sih dalil itu? Dalil itu sebenarnya petunjuk. Jadi agama itu bukan karangan ulama gitu ya. Jadi kalian sholat, kalian zakat, kalian berbuat baik itu bukan karangan ulama karena si ustadz ini berkata A, B, tapi karena ustadz ini merujuk pada apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh amalan kita, seluruh ajaran Islam itu harus bersumber pada dalil, petunjuk, dalil nakli ya, dalil yang bersumber dari Allah dan Rasulnya gitu. Nah, dalil nakli adalah dalil yang diambil dari nas Al-Quran atau hadis Nabi. Ya, petunjuk yang diambil dari Al-Quran atau hadis Nabi. Sedangkan dalil akli itu akal ya, adalah dalil berdasarkan akal pikiran manusia itu sendiri. Adapun dalil nakli tentang sifat jujur dapat kita simak dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi kalau sudah kita mengaku sebagai orang beriman, maka kita harus berupaya untuk menjauhi perkara yang dosa dan melaksanakan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan atau amal soleh. Wakunu, dan berteguhlah kamu ma'as shadiqin, untuk menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi kita harus berada dalam kelompok orang-orang yang berbuat jujur atau berlaku benar. Kemudian dalil nakli yang hadis misalnya adalah An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejujuran itu akan mengantar, membawa seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan mengantar orang itu pada surga. Wa innar rajulu la yasduqu hatta yaktuba indallahi shadiqan. Kalau orang itu terus berlaku jujur dalam niat, dalam perkataan, dalam perbuatan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan kebalikannya, orang-orang yang berdusta, sering berbohong, melawak bohong, berkata pada orang tuanya bohong, berkata kepada gurunya bohong, berkata kepada temannya bohong, berkata dengan teman kerjanya bohong gitu ya, akan dicatat sebagai orang yang fujur, orang yang suka lalai dan berbuat dosa, ya, suka maksiat ya. Dan kalau dia sudah begitu, wa innal fujur yahdi ilan nar, dia pasti akan masuk neraka gitu ya. Jadi kita perlu melihat bagaimana dalam Islam antara dusta dengan antara jujur adalah dua perkara yang betul-betul terpisah gitu ya. Harus terpisah dalam diri seorang mukmin. Jadi harus disingkirkan bohongan itu dari seorang muslim, dan kejujuran itu harus ditanamkan bagi seorang muslim, karena itu akan melahirkan kebaikan dan kelak kebaikan itu akan mengantarnya kepada surga. Tapi kalau dia berbohong, berdusta, maka kelak itu akan
mengejarkan dia kepada perilaku-perilaku fasik, maksiat, beragam-ragam maksiat, dan kelak itu akan mengantarkan ia ke neraka. Kemudian kita bicara tentang dalil menepati janji. Dalam tidak dijelaskan nih apa ayatnya ya, la taqrabu malal yatim, janganlah kamu mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang bermanfaat menumbuhkan hartanya ya, hatta ya belugha asyuddah, hingga dia dewasa. Wa aufu bil ahdi, dan tepatilah janjimu gitu ya. Innal ahda kana mas'ula, sungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Kita dari ayat ini kita memahami bahwa ketika seseorang memegang harta anak yatim, maka sesungguhnya dia sedang mempertaruhkan kejujuran. Jangan sampai harta itu membuat seorang tidak jujur dan mengambil harta milik orang lain. Jadi mengambil, mencuri itu adalah salah bentuk ketidakjujuran gitu ya. Apalagi untuk kepentingan diri. Jadi dalam Islam, wa'aufu bil ahdi, tepatilah janjimu. Kalau sudah ngomong A ya lakukan A gitu ya. Diusahakan benar-benar agar dilakukan. Sungguhnya janji itu dicatat oleh malaikat dan telah akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri orang jujur? Ya tentu saja orang jujur itu tidak berbohong. Jadi jujur itu akan mengantarkan orang pada ketegasan. Dia tegas ya. Diiming-imingi harta untuk dia menyimpang dalam kerjaannya, dia tegas gitu ya. Kemudian dia bicara apa adanya. Kemudian tentu saja dia bersifat amanah, tidak membohongi diri sendiri, juga tidak mengambil harta yang bukan miliknya, serta tidak berpura-pura. Karena itu tentu saja dia adalah sosok yang takut untuk melakukan dosa, mudah sekali untuk mengakui kesalahan, serta takut untuk merugikan orang lain. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang jujur. Kita lihat apakah dari 10 hal ini adalah perkara perilaku yang melekat dari diri kita atau tidak. Apa hikmahnya? Hikmah yang jelas adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan hadir ketenangan, karena sungguhnya sidak itu kan mengantarkan pada kebaikan. Kebaikan itu pasti mengantarkan pada ketenangan. Pahala itu adalah satu yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala dan akan banyak kemudahan-kemudahan dalam hidup, dan akhirnya selamat dari azab di dunia dan di akhirat. Kemudian bagaimana dengan menepati janji? Ya. Dia akan termasuk orang yang manusia yang beradab gitu ya. Manusia yang memiliki adab, memiliki akhlak ya. Manusia yang bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Dan itu adalah golongan Nabi Muhammad SAW. Jadi kelak di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama golongan Nabi Muhammad SAW dari perkara menepati janji ini. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari seorang akan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena apa yang dipercaya, apa yang orang amanahkan, orang itu yakin, memiliki rasa aman bahwa orang yang dipercaya itu akan melakukannya. Kemudian jelas sifat-sifat menepati janji ini, sidqul wa'du ini adalah satu sifat yang sangat jauh dari sifat yang dimiliki orang munafik. Dan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Ya, sehingga tentu saja akibat yang didapatkan orang ini adalah kelak di akhirat nanti dia akan dimudahkan untuk memasuki surga. Jadi sekali lagi ada surga di pinggiran, ada yang di pertengahan, yang di puncak yaitu surga Firdaus. Dan tentu saja di yaumul hisab nanti, di hari perhitungan nanti akan banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh orang ini.
Huna hikmahnya, ya, menjadi pribadi yang amanah dan bisa percaya, disenangi orang lain. Pasti ya disenangi orang lain dan orang dipercaya untuk melakukan banyak tanggung jawab gitu ya. Bahkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah, terhindar dari dosa dan laknat Allah, serta terhindar dari perbuatan yang merugikan selama sesama manusia. Oke, ini adalah contoh jujur, tidak menyuap polisi, dan kejujuran itu indah dan juga membawa berkah. Demikian anak-anak sekalian yang bisa kita bahas dari bab 3 tentang kejujuran dan menepati janji. Untuk selanjutnya kalian bisa membaca bab 3, baca dari awal, pahami dengan baik-baik, kemudian resapi dan mulailah berjanji dalam diri untuk apa yang kalian pelajari itu untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kita sambung di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.